Halo, kembali lagi di channel aku Milanabila99. Oh ya, teman-teman, kan kemarinnya aku udah bikin ya konten apa karma untuk seseorang yang telah menyakiti kamu, untuk seseorang yang telah merebut pasangan kamu dari kamu. Nah, kali ini aku juga mau bahas mantan, tapi untuk mantan pasangan kalian. Jadi karma apa sih yang akan terjadi kepada mantan pasangan kalian setelah meninggalkan kalian? Seperti itu, ya. Oke, teman-teman, sambil dibayangin wajah mantan kalian. Di sini aku mau tahu karma apa yang akan diterima oleh mantan pasangan kalian setelah dia menyakiti kalian dan setelah dia meninggalkan kalian. Di sini aku akan ambil tiga tebaran kartu untuk kalian pilih ya, untuk mengetahui karma mantan yang wajahnya kalian bayangin tersebut. Itulah mengapa sambil dibayangin wajah mantan kalian tersebut ya. Udah deh. Teman-teman, bagaimanapun di sini general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir ya, berbagai zodiak, berbagai sio. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan tidak bisa resonate hingga 100% ya. Bila kalian benar-benar energi mantan kalian yang ketarik ya, silahkan sama aku personal reading ya. Caranya langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Karena kalau kayak gitu tuh dua kartu yang aku tarik nanti, makanya aku ulangi lagi barusan. Oke, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Bila kalian masih bingung, silahkan di pause. Kak, kenapa sih kok nggak dikasih benda di atasnya? Karena aku menyuruh kalian memilih sesuai intuisi, jadi nggak perlu pakai benda ya. Justru kalau pakai benda nanti semakin berkurang kerisonetannya. Itulah alasan aku tidak mau pakai benda di atasnya. Oke, sambil memilih aku kasih tahu ya. Makanya kalau kamu ingin benar-benar energi kamu yang ketarik atau energi mantan kamu yang ketarik, silahkan sama aku personal reading ya. Langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867 ya. Karena kalau personal reading pasti aku minta nama kalian siapa ya, foto kalian kirim sama aku ya. Nah itu loh. Jadi kamu di sini udah nggak ada nama, udah nggak ada foto ya. Itu pun masih berbagai kelahiran yang aku tarik di sini, makanya kerisonetannya kecil sekali. Oke, aku rasa aku udah ya memilihnya. Nah, aku singkirkan dulu deh, rada-rada jauh ya, karena nanti aku akan tarik dua kali kartu. Ini kartu di Hermit ya, Ace of Swords, King of Wands, ini ada kartu Two of Cup, Six of Cup. Oke.
di sini tuh aku melihat adanya keterpaksaan seperti itu, ya. Keterpaksaan itu dari pasangan mantanmu saat ini. Contoh, aku kasih nama aja biar nggak pusing menjelaskannya dan menyerap di pikiran kalian kayak begitu. Contoh nih, misalnya mantan kamu bernama Albert. Kemudian saat ini pasangan Albert tuh bernama Marisa misalnya. Nah, Marisa yang aku maksud di sini. Marisa itu melakukan hubungan baru. Lihat, ini ada two of cup ya. Perempuan, seorang perempuan dan laki-laki seperti itu. Oh, ini perempuan ya, ini perempuan, ini laki-laki. Jadi seorang wanita dengan seorang pria yang sedang melakukan komitmen. Artinya pasangan mantan kalian atau si Marisa itu melakukan komitmen baru ternyata. Dan itu melakukan komitmen baru tuh awalnya diam-diam. Aku melihat hubungan backstreet seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada kartu Ace of Swords ya. Berarti kan backstreet di sini. Aku melihat ini kisah cinta dalam dunia kerja, teman-teman. Kisah cinta dalam dunia kerja. Jadi tuh mantan kamu itu tadinya kan baik-baik aja nih hubungannya sama si Marisa. Kemudian pikiran mantan kamu itu negative thinking gitu. Tapi negative thinking itu karena dia itu melihat gelagat-gelagat aneh dari si Marisa, yang mana ada dugaan bahwa Marisa itu ada hubungan spesial dengan rekan kerja lain atau atasannya kayak gitu ya, atasan dalam dunia kerja. Tapi aku lebih pada atasan ya. Jadi kalau semisal King of Wands ini memang bisa rekan kerja, bisa atasan, tapi ini 80% ini ada perselingkuhan dengan atasannya kayak begitu. Jadi tuh atasannya tuh tahu ya, atasan mantan kamu, atasan si Albert itu tahu ya bahwa tadinya tuh Marisa pacaran ya, ada hubungan spesial bersama Albert. Namun karena dia memiliki kekuasaan, jadi dia dengan egonya dia menusuk dari belakang, menusuk Albert dari belakang. Kurasa tadinya ada perselingkuhan secara backstreet seperti itu, yang diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu loh ya. Kayak begitu. Aku melihat juga ada bantuan keuangan dari atasannya kepada si Marisa. Jadi ketika mereka ini ada komitmen ya antara si Marisa ya dengan atasannya, ketika ada komitmen ini keterpaksaan Marisa. Jadi bukan dari Marisa yang sebenarnya. Karena perasaan hati Marisa yang sebenarnya tuh untuk mantan pasangan kalian atau si Albert. Karena aku kasih nama contoh Albert gitu ya. Gitu. Makanya aku bilang ini ada suatu keterpaksaan ya. Keterpaksaan di sini ya. Terpaksa. Jadi ini kan ada kartu di Hermit, yang mana setelah dia pikir-pikir tuh ya, wah gimana nih, aku tuh nggak ada perasaan yang spesial nih buat atasan aku, buat bosku gitu ya. Tapi kalau semisal aku terima cinta dia, wah aku kan bakal jadi bu bos nih, aku bakal berkuasa nih di perusahaan ini, aku bakal banyak duit nih, bla bla bla. Pokoknya terlalu jauh dah pikirannya kemana-kemana. Akhirnya mereka jadian gitu. Makanya aku bilang ini kan keterpaksaan ya. Jadi bukan cinta yang sebenarnya, karena cinta yang sebenarnya tuh buat mantan pasangan kalian ya, buat si Albert kayak begitu. Akhirnya dijalilah hubungan nih bersama si bos kayak gitu ya. Awalnya backstreet, lama kelamaan sudah kecium gitu ya perselingkuhan mereka, sampai pada akhirnya benar-benar ketahuan. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya sembunyi-sembunyi kayak gitu, sampai si Marisa itu akhirnya menjadi masa lalu di hati mantan kalian, dalam hidup mantan kalian. Ini cerita dunia kerja ya. Ini satu perusahaan dengan siapa, mantan kalian di sini ya. Kalau nggak perusahaan, pokoknya mungkin mantan kamu itu ikut orang kerjanya gitu loh. Nah begitulah yang akan terjadi nanti.
pokoknya di dunia kerja di sini ya. Kebetulan di sini aku melihatnya juga satu kerjaan. Sebentar teman-teman, aku pause dulu ya. Laptop aku lagi minta di baterai tuh, bentar ya, aku pause dulu deh. Oke teman-teman, aku kembali lagi. Sorry, tadi ada laptop aku di situ ya kan. Nah dia minta di baterai gitu loh. Makanya aku pause dulu tadinya. Tadi udah selesai. Tadi aku lupa sampai di mana obrolannya. Kok obrolannya, penjelasannya. Intinya sekali lagi aku ulangi dari ini loh ya. Pada akhirnya si Marisa tuh menjadi orang di masa lalu mantan kalian ya. Jadi udah nggak backstreet lagi hubungan mereka ya, nggak backstreet lagi di sini. Pada akhirnya di sini menikah teman-teman, ada pernikahan di sini. Akhirnya mantan kalian tuh ditinggal menikah dengan si Marisa. Jadi walaupun Marisa itu sebenarnya nggak cinta ya sama atasannya, tapi karena dia melihat sebuah kekuasaan, dia melihat finansial, ya dia melihat jabatan, bla 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 gitulah ya. Ya nggak harus dalam dunia perusahaan, nggak harus dalam dunia pemerintahan, misalnya kayak PNS, TNI, Polri, pokoknya dunia kerja. Jadi dunia kerja ini bisa pekerjaan yang bisnis seperti itu, kemudian mantan kamu ikut orang, kemudian akhirnya ketemunya tuh di bisnis, di kerjaan gitu ya, akhirnya menikah sama majikannya. Nah itu bisa ya, atau sama anak majikannya bisa gitu ya. Jadi nggak harus dalam dunia kerja seperti PNS, TNI, Polri atau perusahaan, nggak selalu kayak gitu. Ini aku contoh aja perusahaan gitu. Nah intinya di sini mantan kamu sama si Marisa tuh satu perusahaan gitu loh, dan satu bos di sini gitu loh ya. Pokoknya mantan kamu dan Marisa ini sama-sama bawahannya si bos tersebut. Yang tadinya mereka backstreet, pada akhirnya udah belak-belakan ya. Jadi apa adanya kalau mereka tuh pacaran ya, antara si bos dan si Marisa kayak begitu. Yang tadinya udah belak-belakan karena udah pada tahu di sini ya bahwa ada hubungan dengan Marisa. Akhirnya nih menikah teman-teman. Dan si mantan kamu tuh ditinggal menikah di sini sama si mantannya tersebut, sama si Marisa tersebut gitu. Pokoknya ini kayak apes dua kali gitu loh ya. Di dalam percintaan pasangannya tuh direbut oleh bosnya ya, ditinggal menikah sama bosnya. Yang kedua, di dalam dunia pekerjaan tadinya tuh awalnya tuh baik-baik aja ya karir mantan kalian di perusahaan tersebut ya. Tapi karena di sini ada, anggaplah pertikaian ya, pertikaian batin dalam hal asmara, perebutan cewek Marisa. Tapi ini nggak harus cewek sih, cewek cowok. Cuman aku contohnya tuh cewek aja Marisa gitu. Jadi vice versa ya, bisa cewek, bisa cewek, bisa cowok gitu loh ya. Sekali lagi ini nggak hanya karma pada asmara, tapi juga karma dalam pekerjaan. Jadi tadinya yang dipercaya si mantan kamu ya, si Albert, dipercaya oleh atasannya, kemudian di situ udah mulai nggak percaya ya, akhirnya menaruh kepercayaan atau suatu jabatan, suatu kepercayaan tuh kepada orang lama gitu loh, kepada orang yang sudah lama kerja di sini juga, jadi bukan orang baru gitu loh. Gitu teman-teman. Kenapa sih berbuat seperti itu ya? Ini kayak suatu kesengajaan. Ini ada kartu di Hermit soalnya. Suatu kesengajaan ya, akibat dari ada marah lah dalam hati kalau semisal istrinya kan udah jadi istri toh, istrinya itu istrinya itu sama si Albert atau mantannya tersebut, pokoknya gimana Albert ini jatuh gitu loh, gitu ya. Pokoknya ini kalah lah dalam hal jabatan, akhirnya kalah jabatan ya. Akhirnya suatu pangkat itu nggak dikasih kepada mantan kamu, tapi dikasih kepada orang lain ya, kepada karyawan lain, kepada PNS lain gitulah kayak gitu ya, kepada TNI lain, Polri lain gitu loh ya. Jadi nggak dikasih kepada mantan kamu. Ini sedikit ada dendam gitu loh ya, ada kebencian ya di dalam hati, itu sih yang menyebabkan di sini deh pangkat di sini juga berhubungan dengan hal asmara ya. Bosnya di sini kurang adil, bisa ya, kurang adil karena disangkut pautkan dalam hal asmara kayak begitu ya. Nama juga karma ya kan, ada aja cerita gitu yang bikin terjadi gitu loh ya kan. Itulah karma mantan pasangan kalian setelah menyakiti kalian dan setelah meninggalkan kalian ya.
Ini ada kartu Egg of Swords yang artinya ditinggal menikah. Akhirnya pasangan mantan kalian tersebut meninggalkan mantan kalian dan memilih menikah dengan bosnya atau menikah dengan atasannya, ya kayak begitu. Nah, lihat. Ini ada kartu Three of Cups ya, cinta segitiga. Jadi tadinya tuh melakukan hubungan cinta segitiga secara backstreet ya. Nutup-nutupi rahasia-rahasiaan. Kenapa? Karena si bos pun tahu ya kalau mantan kalian itu ada hubungan dengan si Marisa, yang mana Marisa itu adalah seseorang yang disukai oleh si bos tersebut gitu loh, yang ngebet banget oleh si bos gitu loh ya. Aku ambil ya kartu ini. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Sekali lagi aku buka di sini. Nah, ya. Ini ya. Ini maksudnya aku tadi Five of Swords di sini. Ini yang aku maksud keterpaksaan. Jadi tuh bukan cinta yang sebenarnya. Jadi tuh tadinya hanya melihat dari finansial, hanya melihat dari jabatan, hanya melihat dari wah, aku bakal jadi bubas nih, aku bakal berkuasa nih, aku bakal bla bla bla. Pokoknya di luar cinta yang sebenarnya gitu, nggak tulus di sini si Marisa tersebut ya. Nah, ini ada kartu The Fool ya. Ini mengartikan pada akhirnya mantan kalian itu jomblo karena ditinggal menikah ya. Ini loh menikah di sini. Ditinggal menikah. Nah, Two of Cups ya. Ini coba kamu lihat ya. Ini ada seorang laki-laki dan perempuan yang mana di sini ada hubungan baru, yaitu tadinya kan mantan kamu kan ada hubungan nih sama si Marisa ya kan, kemudian si Marisa melakukan hubungan lagi diam-diam di belakang mantan kalian, yaitu hubungan dengan Pak Bos, hubungan dengan Bu Bos gitu loh ya. Lihat Two of Cups ya, seorang wanita dan pria yang melakukan hubungan, jadi hubungan baru. Dengan siapa? Ya dengan atasannya ya, dengan si Bu Bos atau Pak Bos di sini. Kayak begitu. Nah, ya akhirnya di sini mantan kalian di sini ya apa ya? Ini sudah pada hubungan baru ya. Jadi pacarnya tersebut si Marisa itu sudah pada lembaran baru bersama Pak Bos dan Bu Bos, dan mantan kamu itu juga berusaha move on ya, move on dimana dia harus kehilangan orang yang dia cintai dan harus harus dia pasrahkan kepada bosnya, kepada Bu Bosnya kayak gitu. Jadi orang yang dia cintai harus dia pasrahkan kepada Pak Bos, Bu Bos, dan dia harus mau nggak mau harus menerima kenyataan dan pada lembaran baru, yaitu dimana dia dengan kesendirian gitu loh, harus bisa dengan kesendirian kayak gitu. Nah ya akhirnya menjadi sebuah mantan ya, dan ini akhirnya menjadi mantan ya si Marisa, dan ini di pikiran mantan kamu tersebut atau di pikiran Albert tersebut ingin segera mencari ya wanita baru, ingin segera mencari laki-laki baru seperti itu. Di pikirannya tiba-tiba muncul kayak gitu setelah ditinggal menikah ya. Nah, ini ada kartu Wheel of Fortune yang mengartikan kekuasaan ya. Di sini kan ada orang yang berduit, ada orang yang berkuasa. Itu siapa? Pak Bos dan Bu Bos gitu loh. Jadi kisah cintanya orang penguasa, kisah cintanya orang berduit di sini ya. Cinta segitiga ya, cinta segitiga bersama orang berduit. Orang yang punya kekuasaan ya, atasan bisa. Nah, the love ini mengartikan sesungguhnya ya. Sesungguhnya rasa cinta si Albert atau mantan kalian kepada Marisa tuh sangat kuat sebenarnya. Karena memang cinta yang sebenarnya si Marisa tersebut bukan kepada Pak Bos atau Bu Bos ya. Tapi cintanya tuh di sini kepada kepada mantan pasangan kalian, itu si Albert. Ya. Namun the lover ketemu Three of Cups, namun di sini dengan sengaja melakukan perselingkuhan ya. The lover juga mengartikan perselingkuhan ya. Seperti itu. Nah, akhirnya mantan kalian di sini banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa ya, agar segera dipertemukan dengan jodohnya, karena orang yang dia harapkan untuk dia nikahi ternyata udah direbut Pak Bosnya atau Bu Bosnya, dan dinikah malah di sini ya. Di luar ada kartu Egg of Swords ya. Coba kamu lihat, ini ada gambar seseorang yang diitari oleh 8 pedang ya, dan ditutup oleh kain putih matanya ditutup kain putih, kemudian badannya diikat oleh tali, oleh tampar ya. Apa sih kalau kata orang Jawa nih tampar gitu ya. Aku kalau suku lain tuh aku nggak tahu bahasanya deh, dan aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Pokoknya ini ada tali di sini ya, ada tali
diikat ya, di tali, kemudian tangannya tuh dirantai. Ini yang mengartikan orang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Udah matanya ditutup sehingga nggak bisa lihat, badannya diikat, tangannya diikat, belum lagi masih diitari pedang-pedang ya. Jadi kalau dia melewati pedang dia akan mati. Sama dengan di sini, dia kalau melawan bosnya maka dia akan diusir ya, di PHK dari perusahaan ini ya. Ya, gitu loh ya. Kan sama seperti ini gambarnya kayak gitu. Kenapa? Karena ini orang yang dia cintai sudah menikah dengan pak bosnya, sudah menikah dengan bu bosnya. Jadi kalau dia coba-coba ya menerobos pedang ini, maka dia akan mati ketusuk pedang. Sama dengan di sini, kalau dia coba-coba untuk memaksa Marisa menikah dengannya ya, jangan sama pak bos, jangan sama bu bos, yang ada dia akan dikeluarkan dari perusahaan ini gitu loh. Inilah gambarannya ya, makanya aku bilang ini sudah menikah, ditinggal menikah pada akhirnya gitu loh. Nah ini orang kaya ya, di sini serba kalah mantan kalian. Kenapa? Karena yang menjadi lawan ya, karena yang menjadi pesaing adalah orang kaya. Nggak hanya orang kaya, pak bosnya lagi. Jadi serba kesulitan di sini. Ini menggambarkan seseorang yang terikat badannya. Gimana kalau orang badannya diikat, pasti dia kayak nggak bisa bergerak gitu loh. Nah sama dengan dia nggak bisa bergerak. Kenapa? Selain dia berhubungan sama atasannya ya, yang menjadi lawan atau pesaingnya, selain atasannya juga orang yang berduit, orang yang berkuasa gitu. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa ya, sebagaimana gambar di sini ya. Mata ditutup ya, badan diikat, tangan diikat ya, dirantai, terus ada pedang-pedang, dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini ya. Gitulah ya, dia kalau yang dia di satu sisi dia butuh perusahaan ya, butuh pekerjaan, terus dia kalau terus menuruti keinginannya merebut kembali si Marisa, yang ada dia nggak akan kerja, yang ada dia di PHK, dikeluarkan dari perusahaan ini gitu loh. Itu gitu loh. Jadi makanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah Desan ya, jadi dia berhubungan dengan seorang yang kaya ya repot lah kalau berhubungan sama orang kaya ya, melakukan hubungan baru di sini ya. Si mantannya melakukan hubungan baru bersama pak bos atau bu bos gitu loh. Oke, itulah teman-teman ya, itulah karma buat mantan kalian yang sudah menyakiti kalian dan telah meninggalkan kalian. Buat kalian yang pilih nomor 1 ya, yang ku jelasin panjang lebar tadi, itulah karmanya. Oke, sebentar ya. Oh ya, bagaimanapun ini hanya general reading, makanya bila kalian ingin benar-benar energi kalian yang ketarik, benar-benar energi mantan kalian yang ketarik, silahkan sama aku personal reading ya. Langsung WhatsApp admin aku di nomor 083107805867. Kalian bisa personal reading sama aku mulai dari harga yang sangat terjangkau, yaitu dari harga 100.000 saja ya. Sekali lagi, dari harga 100.000 saja kalian sudah bisa personal reading sama aku ya. Langsung aja WhatsApp admin aku, oke? Sekali lagi 083107805867 ya. Di sini energi yang paling kuat tuh dari Cancer, Scorpio, Pisces ya. Tapi juga di link dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Virgo ya. Intinya kecuali dengan Capricorn, Taurus ya. Kecuali dengan Capricorn, Taurus ya, kecuali 2 zodiak itu ya yang nggak di link. Yang selain itu di link semuanya. Cuman yang paling gede dari energi Cancer, Scorpio, dan Pisces, yang paling banter energinya, yang paling kuat energinya gitu loh. Oke? Selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 2, karma apa sih buat mantan kalian yang telah menyakiti kalian dan meninggalkan kalian? Buat kalian yang pilih nomor 2, ini ada kartu The Hierophant, The Tower, Queen of Swords di sini. Ada kartu Knight of Swords, Ace of Cups. Wah, ini mah nggak ada hubungan pekerjaan di sini. Jadi ini total asmara karmanya. Beda dengan nomor 1, tadi karmanya itu pekerjaan ya kan, dan cinta ya, jabatan dan cinta. Kalau di sini karmanya tuh di cinta aja. Jadi hubungan asmara aja gitu, emosi aja. Oke? Aku melihatnya mantan kamu itu merasakan banyak rahasia seperti itu ya.
Pokoknya dia nggak bahagia menjalani hubungan gitu ya dengan pasangannya. Jadi pasangannya tuh bawaannya tuh ya marah-marah gitu ya, kadang sering ngomong pedes gitu ya. Sering kali justru pasangannya tuh memerintah ya. Kalau semisal mantan kalian di sini cowok ya, jadi kan pasangannya cewek toh. Jadi sekalipun cewek ya posisinya dia memerintah di sini, menyetir gitu loh. Intinya mantan kamu itu disetir di sini. Di sini kan aku melihatnya ada yang disetir dan menyetir gitu loh. Tapi karena ini ada Queen of Swords di sini dan ini berarti mantan kamu yang disetir gitu loh oleh pasangannya. Biar aku nggak kesulitan penyampaiannya, aku kasih nama aja deh. Misal di sini kamu bernama siapa nih? Chester misalnya ya. Misal mantan kamu bernama Chester. Terus ini kasih sama nama siapa nih? Misalnya Veronica misalnya ya. Jadi Veronica di sini menyetir. Jadi walaupun dia seorang wanita, dia justru yang menyetir hubungan ini. Justru dia yang mendominasi hubungan ini. Sering memerintah gitu ya. Bahkan kadang keluar kata-kata pedas ya yang membuat mantan kamu tuh sakit. Jadi kayak kena silet gitu loh. Kesilet sakit lah, tersayat gitu loh. Sering begitu di sini. Udah sering menyakiti, mendominasi, sering diperintah ya mantan kamu. Ini merasakan ada rahasia kayak tercium perselingkuhan gitu loh di sini. Kayak begitu. Jadi kayak ada rahasia, yang mana rahasia ini berhubungan dengan hal asmara. Rahasia itu kayak perselingkuhan kayak begitu. Ya, ini karena ini ada kartu The Hierophant dan Knight of Swords. Karena The Hierophant Knight of Swords itu adalah suatu bentuk kepribadian yang begitu kaku ya, dan begitu apa ya, nyata gitu ya, bahwa ini banyak hal yang ditutup-tutupi, banyak hal yang dirahasiakan sama aku, banyak hal yang nggak jujur sama aku. Jadi dia nggak padanya sama aku gitu loh ya. Knight of Swords dan The Hierophant di sini gitu loh. Pokoknya kayak apa ya, mantan kamu ini cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jadi cinta dia ya, cinta si Chester ya, mantan kamu si Chester ya, yang aku kasih nama Chester di sini, kepada Veronica itu terlalu besar ya. Kalau aku kasih nilai ya, ini nilai itu 9/10 gitu loh. Saking cintanya, luar biasa cintanya di sini. Nah, sedangkan Veronica ya, Veroni udah berubah gitu loh. Dan ini udah kecium gitu loh, kecium sama mantan kamu. Wah, aku nggak yakin deh kamu itu nggak berselingkuh di belakang aku. Aku nggak percaya. Apa yang kamu ngomong sama aku itu tidak semuanya benar. Apa yang kamu ngomong sama aku itu bukan sejujurnya ya, sesuai dengan kenyataan. Aku tahu kamu tuh bohong. Aku tahu tuh banyak hal-hal yang kamu rahasiakan yang nggak boleh aku tahu gitu loh. Begitu. Ini karena di sini ada kartu Ace of Cup ya. Jadi hubungan baru, Ace of Cup ketemu Knight of Swords lagi di sini, nyata sekali ya. Jadi ini benar-benar mencium gitu loh. Apa ya? Yakin banget. Bahkan kalau aku kasih persen nih ya, 80% tuh ya, keyakinan mantan kamu itu adanya perselingkuhan atau hubungan ini toksik gitu loh ya. Jadi dia merasa hancur hatinya ya, hancur sekali karena cinta dia harus bertepuk sebelah tangan. Ini ada gambar menara yang kesambar petir sehingga dia hancur ya, menggambarkan hati mantan kamu yang hancur di sini ya, karena cintanya tidak terbalaskan oleh si Vero ya, si Veronica tersebut gitu loh ya. Karena ini ada kartu Queen, kurasa juga ada sesuatu kekuasaan di sini ya, karena kalau Queen kan seorang ratu kan, istri dari raja ya kan, seorang ratu berarti kan punya kekuasaan ya. Nah, punya kekuasaan itu bisa jadi dia memang punya kekuasaan mungkin, tapi sih lebih kepada orang kaya gitu aja. Jadi lebih pada ini sih, bukan suatu perusahaan, bukan kayak gitu, kayak apa ya, dia nih orang yang sukses gitu ya, karena mungkin dia berbisnis atau gimana gitu loh ya. Pokoknya di sini orang yang berkarir ya, dan dia banyak duit gitu loh.
Jadi bukan berarti kemudian atasannya kayak nomor satu tadi kan atasannya di dalam dunia kerja. Kalau ini enggak, ini bukan cerita dunia kerja, bukan. Pokoknya ini melakukan hubungan baru ya, Ace of Cups ya, hubungan baru atau perselingkuhan dengan seseorang yang kaya gitu loh ya. Kayak begitu. Tapi kurasa pada akhirnya nanti mantan kalian tuh bener-bener tahu, kejawab ya, apa yang dia duga di pikirannya bahwa ada perselingkuhan kayak gitu, ini kejawab gitu. Kenapa? Ini ada kartu tawa, the Hierophant ya. Nah ya, ini loh, pada akhirnya ketahuan di sini. Pada akhirnya putus ya, mantan kamu putus ya. Dia setelah putus ya dari mantannya tersebut, dia merasakan stres yang luar biasa. Dia bad mood dalam segala sesuatu ya, termasuk dalam pekerjaan pun dia merasa hancur ya. Hancurnya pekerjaan di sini karena asmara ya, keadaan asmara yang suram atau gagal membuat yang lain itu ikut gagal juga di sini. Ini membuat dia tuh nggak konsentrasi pikirannya, membuat pikiran dia tuh selalu kacau, stres ya, bad mood bawaannya. Pokoknya nggak bisa semangat, nggak ada semangat di sini, nggak ada semangat hidup gitu loh ya. Nah ini ada kartu Nine of Swords ya. Jadi waktu dia menjalani hubungan bersama si Veronica tersebut, kan di pikiran dia kan banyak kecurigaan yang aku bilang tadi. Nah itu bikin dia beban pikiran. Yang aku bilang tadi ya, kayaknya dia main belakang deh, kayaknya dia selingkuh deh, bla 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 gitu. Sehingga membuat dia beban pikiran karena dia merasa, kenapa sih aku sudah perjuangkan ya perasaan cinta aku buat kamu, aku sudah terlalu menghargai kamu, aku sudah terlalu menghargai komitmen ini, tapi yang ada cintaku bertepuk sebelah tangan gitu loh ya. Aku ambil ya kartu ini. Jadi dia beban pikiran, gak bahagia pikirannya. Jadi dia merasa dia tuh punya pacar tapi serasa jomblo gitu loh ya. Nah duet ya, aku rasa di sini beberapa dari kalian ada yang berjarak ya hubungannya dengan si mantan tersebut, atau bisa jadi si mantan pada akhirnya enggak, emang dia putus sih ya, pada akhirnya ini putus ya. Dapat ini juga mengartikan bisa jadi mantan kamu dengan pasangannya atau si Vero itu berjarak, ada jarak gitu loh, secara apa namanya, kilometer gitu loh, jauh di sini kayak begitu ya. Nah ini ya, ini ada seseorang yang ketusuk 10 pedang. Sekali lagi, ini menggambarkan seseorang yang ketusuk 10 pedang. Ini menggambarkan mantan kamu yang ketusuk 10 pedang, yang mana memaknai dia sakit hati luar biasa. Jadi hati dia tuh serasa dicabik-cabik gitu loh ya. Sakit sekali hatinya ya, marah sekali, sedih sekali, hancur sekali gitu ya. Pokoknya dia merasa terhianati ya. Terhianati banget. Dan ini gambaran trauma juga ya. Nah, the lover ya. Aku ambil the lover di sini. The lover ya, the lover ketemunya queen, ini perselingkuhan ya. The lover ketemunya queen itu perselingkuhan sekali lagi. Jadi memang ada hubungan baru. Ini kalau Ace of Cups ketemu queen juga, ini aja udah ketahuan perselingkuhan gitu loh ya. Jadi benar kata aku tadi, oke? Nah ya, oh bener, ini ada kartu Five of Swords yang aku bilang tadi ya. Karena itu ada kartu Queen, berarti itu orang yang berduit ya, orang yang memiliki suatu kelebihan gitu ya dalam hal finansial ya. Bisa karirnya bagus, bisa dia punya usaha, kemudian sukses usahanya, lancar gitu ya, bisa. Jadi aku melihatnya di sini tadi kalau cinta sih coba aku lihat lagi nanti. Yang pasti di sini tadinya itu ini hanya berniat memanfaatkan finansial ya. Sekali lagi melakukan hubungan atau melakukan perselingkuhan itu karena ingin finansial ya,
ingin bantuan keuangan teman-teman, dan kurasa di sini ada bantuan keuangan sih ya, sekali lagi ada bantuan keuangan. Dan aku lihat deh perasaan hati yang sebenarnya ya kepada si Queen tersebut ya, perasaan hati Veronica kepada si Queen tersebut tuh gimana sih yang sebenarnya. Coba aku tarik dulu. Yang pasti kalau misalnya perasaan hati si Vero ya kepada mantan kalian itu, dia udah luntur perasaannya, sama sekali nggak ada perasaan ya. Bahkan dia sendiri tuh nggak apa ya, nggak yakin dengan perasaan dia sendiri ya. Jadi waktu mantan kamu masih baik-baik aja dengan si Vero ya, hubungannya masih baik-baik aja, itu si Vero justru merasakan keraguan dengan perasaan dia sendiri, atau dia sendiri tuh tidak bisa apa ya, dia tuh nggak ngerti dengan perasaan dia sendiri gitu loh ya kepada mantan kalian gitu loh ya. Coba kalau semisal perasaan, karena ini berniat memanfaatkan finansial orang ketiga, selingkuhannya kayak gitu ya, the lover ini ya. Nah, kenapa dia kok memanfaatkan finansial? Apakah nggak cinta? Kalau sama mantan kamu yang pasti udah nggak cinta. Lalu bagaimana ya kepada orang yang tadinya menjadi selingkuhannya? Karena setelah itu bukan selingkuhan lagi, karena sama mantan kamu putus kan? Oh, ya cinta di sini. Ternyata dia cinta teman-teman. Ini ada kartu Ten of Cup ya. Tapi cinta itu hanya main-main di sini. Bukan gitu sih, maksudnya cinta sih cinta gitu ya, tapi masih belum ada pikiran gitu loh ya, belum ada pikiran aku harus sama dia, aku harus menikah sama dia gitu loh, masih belum di sini. Jadi ibaratnya masih ya udah deh pacaran aja dulu gitu di sini ya. Jadi masih belum tergambarkan kita nih harus menikah, kita nih pacaran harus ada masa depannya. Jadi jangan pacaran aja. Nah di sini aku melihatnya belum siap menikah gitu loh. Cinta sih cinta, cuman tunggu dulu, jangan menikah dulu, kita pacaran aja dulu gitu loh di sini ya. Gitu, Ten of Cup di sini ya, bukan main-main gitu sih, maksudnya aku belum siap hubungan terikat gitu ya, lebih tepatnya kayak gitu. Kalau aku berkata main-main sih salah ya, karena Ten of Cup tuh cintanya luar biasa ya, cintanya luar biasa. Cuman karena Ten of Cup di sini juga mengartikan belum siap menikah, jadi cinta tapi belum mau hubungan yang terikat gitu loh di sini ya. Kalau sama si orang ketiga tersebut ya, yang tadinya menjadi selingkuhannya ya, tapi saat ini sudah menjadi pacarnya kayak begitu. Itulah karma yang akan terjadi. Ini karma ini bisa sudah terjadi teman-teman, bisa masih akan terjadi ya. Nanti aku lihat lagi apakah sudah terjadi, apakah akan terjadi. Nanti aku lihat. Nah, Queen of Cup. Oh iya, dari kartu Queen of Cup aja di sini juga mengartikan cinta ya. Jadi ini mengartikan si Veronica tuh cinta dengan orang yang kaya tadi ya, yang tadi menjadi selingkuhan tersebut ya. Kemudian Queen of Cup ini menggambarkan mantan kamu yang terlalu mencintai si Vero, padahal Vero nggak cinta sama mantan kamu kayak gitu. Nah ini hubungan yang sulit ya. Jadi mantan kamu tuh kan ini udah kejawab nih pada akhirnya. Jadi awalnya kan nggak tahu nih ya, awalnya hanya dugaan saja bahwa ada hubungan baru nih, ada perselingkuhan nih di belakang aku nih, pasangan aku nih sama orang lain nih gitu ya kan. Pada akhirnya nih kejawab teman-teman, dan bikin dia terhianati ya kan, sakit hati setelah dia tahu faktanya, kebenarannya. Ini dia merasa terhianati. Itulah mengapa ini tergambarkan orang yang ketusuk 10 pedang kayak begitu. Dan ini Seven of Wands ini menggambarkan, jadi aku harus bagaimana. Di satu sisi aku sangat mencintai dia, tapi di sisi yang lain dia nggak ada perasaan yang spesial buat aku ya. Bahkan dia mencintai orang kaya tersebut, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ini hubungan yang sangat sulit ya, perasaan yang sangat sulit. Jadi nggak bisa aku menyodorkannya begitu saja. Kenapa? Karena cinta dia bukan untuk aku ya, untuk si orang kaya tersebut gitu loh. Nah ya, The Magician, kebohongan ya. Magic ini kan bohong ya. The Magician ya, kebohongan. Kamu kalau lihat di TV ada sulap-sulap gitu, magic gitu, kamu ngeliat kan kadang burung dara jadi api ya enggak kan, manusia jadi burung ya enggak, terus apalagi cincin jadi bebek misalnya. Tai kucing
jadi emas. Enak dong kalau jadi emas, bisa dijual. Intinya kelicikan ya. Intinya ini kebohongan. Jadi dia merasa pasangannya itu bohong sama dia. Makanya di sini dia beban pikiran tadi kan. Ya mana tadi ain loh, beban pikiran. Merasa dibohongi ya, merasa di apa ya? Ya dibohongin kayak gitu ya. Nah, ini sudah jauh-jauh hari. Jadi ini merasakan terbohong itu lama banget teman-teman. Jadi ini berusaha sabar tuh lama banget nih mantan kamu. Ya sekali lagi berusaha sabar tuh lama banget. Kenapa? Karena dia nggak mau kehilangan Vero di sini. Karena dia begitu mencintai Vero. Jadi udah tahu tersakiti, udah tahu Vero bohong, licik, dia masih aja mau bertahan dan masih aja berharap Vero itu berubah gitu ya. Fokus sama mantan kamu, mencintai mantan kamu, kemudian melepaskan si orang ketiga. Tapi faktanya nggak mau melepaskan di sini. Nah lihat, ini ada kartu Three of Cup ya. Jadi ada perselingkuhan. Makanya aku bilang tadi ya, itu si Vero itu melakukan hubungan baru ya. Ace of Cup di sini ya, Three of Cup. Lihat, wanita yang pakai baju dress hijau, merah, biru di sini. Three of Cup ini menggambarkan ada cinta segitiga. Jadi tadinya tuh ada cinta segitiga teman-teman, namun setelah itu kejawab ya, benar-benar ada perselingkuhan sampai pada akhirnya mereka benar-benar putus. Tadi kan aku melihat Five of Cup ya kan, nih loh, Five of Cup pada akhirnya putus di sini. Ya pada akhirnya Veronica tersebut bahagia dengan pasangan barunya ya, yang kaya tersebut. Akhirnya ditinggal gitu aja mantan kamu gitu. Mantan kamu akhirnya Five of Cup di sini ya, ini mengartikan stres ya. Stres yang berkepanjangan ya, sedih berkepanjangan, dendam juga berkepanjangan kepada mantan pasangannya tersebut gitu loh ya. Sedangkan mantan pasangannya sedangkan orang ketiganya tuh orang yang baik keuangannya, stabil perekonomiannya. Nah ya, jadi di sini aku melihatnya juga berhubung dengan pekerjaan di sini. Bisa jadi mungkin ketemunya Vero sama si orang ketiga karena di saat kerja bisa, atau ketemunya mantan kamu dengan Vero tuh awalnya yang berhubungan dengan pekerjaan bisa ya. Pokoknya di sini ada masalah pekerjaan, tapi bukan berarti ini kisah cinta dunia kerja kayak nomor 1 tadi gitu loh ya kan ya. Dia itu ingin sebuah kepastian ya, ingin sebuah kejelasan dari Vero, tapi ternyata Vero mencapakan dia. Vero tidak pernah memberikan kepastian. Vero tidak pernah memberikan kejelasan. Wah, gimana sakitnya dong nggak dikasih kejelasan ya kan? Ya, yang ada Vero memberikan kejelasan bahwa nih aku sudah punya udah punya pacar baru nih, dan dia orang yang berduit gitu loh. Gitu teman-teman. Dan itulah karma ya, karma buat mantan kalian yang menyakiti kalian dan telah meninggalkan kalian. Buat kalian yang pilih nomor 2, aku nggak tahu ini sudah terjadi atau belum. Coba aku lihat dulu kartunya ya. Kadang karma itu sudah terjadi ya. Jadi saya masih belum tahu pasti apakah ini sudah terjadi. Tapi sih kalau menurut aku belum terjadi sih di sini. Karena ini ada kartu Ace of Cup sama Sword, belum terjadi sih kalau menurut aku. Tapi coba aja deh ya. Siap ya dengan kartunya. Jadi aku akan ambil satu kartu untuk mengetahui karma ini sudah terjadi atau belum. Judgment. Oh, ini masih pada babak baru. Jadi teman-teman, tadi aku pause ya, aku minta maaf. Tadi aku ngomong sampai di sini ya, apakah udah terjadi atau belum terjadi ya? Karena tadi ada suara menjelang adzan duhur, karena termasuk copyright dalam YouTube. Jadi kalau misal aku melanggar peraturan YouTube, maka monetisasi YouTube aku akan diblokir oleh YouTube gitu loh. Makanya tadi aku ini menunggu lumayan banget ya, sekitar setengah jam nunggunya sampai benar-benar nggak ada suara masjid gitu loh. Ini ada kartu Judgment. Apakah sudah terjadi atau belum terjadi? Ini sudah terjadi ya. Ini sudah terjadi, Judgment.
saat ini gini loh ya, mantan kamu tuh hingga saat ini tuh masih stres banget pikirannya, hatinya tuh nyesek banget, sedih banget, pokoknya kacau banget di sini ya. Pokoknya ini sedang bad mood dalam segala hal, dia nggak bersemangat dalam segala hal ya, karena putus dari mantan yang tadi di sini ya. Karena dia begitu mencintai si mantan tersebut, namun cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Jadi sudah terjadi di sini ya. Oke. Di sini oh ya, buat kamu yang pilih nomor 2 untuk personal reading, langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 07805867. Dan bisanya hanya chatting ya, chatting lewat WhatsApp. Oke. Kalau enggak ya kamu boleh DM aku di Instagram aku @milanabila99. Nama Instagram aku sama dengan nama channel aku di YouTube. Oke. Di sini kamu di-link dengan sebentar short. Ini yang paling kuat dari Gemini, Libra, Aquarius, tapi kamu juga Gemini, Libra, Aquarius dan Taurus yang paling kuat ya. Dan kamu juga di link dengan Aries, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Oke. Selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 3, bagaimana sih perasaan hati mantan? Kok perasaan aku lupa. Gegara setengah jam tadi aku break dulu karena suara adzan. Apa sih karma ya untuk mantan kalian yang sudah menyakiti kalian dan telah meninggalkan kalian? Ini kartu King of Cups di sini, Seven of Wands, The Hangman, Knight of Pentacles, King of Pentacles. Oke. Aku mundurin dikit lagi. Ada sesuatu hubungan yang sulit, berarti ini berhubungan dengan yang sudah berumah tangga. Jadi mantan kalian itu terlanjur cinta kepada seseorang gitu ya. Ternyata tanpa dia ketahui, orang yang dia cintai, yang membuat mantan kamu terlanjur cinta tersebut udah berumah tangga. Jadi kan ini kan suatu hubungan yang sulit nih loh ya. Ada kartu Seven of Wands. Jadi dia gini loh ya, selama ini tuh dia menjalani hubungan ya, walaupun tidak jelas hubungan ini, nggak ada kepastian hubungan ini. Jadi penuh tanda tanya di pikiran mantan kalian tersebut. Sebenarnya sih bertanya-tanya juga ya, kenapa ya dia kok nggak ngasih kejelasan, jangan-jangan gitu ya. Sempet sejauh itu berpikirnya, tapi masih belum kejawab. Jadi ini masih bisa dikata ini sampai hitungan tahun ya, sekitar 2 tahun 1 bulan 1 minggu, 2 tahun 1 bulan 1 minggu. Jadi kurasa cukup lama di sini menjalani hubungan bersama seseorang yang sudah berumah tangga. Jadi selama hitungan tahun tersebut dia menjalani hubungan yang gak pasti ya. Jadi dia sendiri pun bertanya-tanya gitu loh ya, gitu. Dan ternyata yang dia duga benar ya, dia telah dibohongi. Ternyata orang yang telah berkomitmen sama mantan kamu itu ternyata udah berumah tangga. Pantesan digantung ya. Kenapa sih dia kok nggak ngasih aku kepastian gitu ya? Kenapa sih kok dia nggak ngasih aku kejelasan? Jadi aku merasa hubungan ini digantung deh, kayak begitu. Ada kartu The Hangman di sini ya. Dan ini aku melihatnya seringkali kayak apa ya? Ini hubungan kayak on off gitu teman-teman. Jadi kadang ini muncul ya, tiba-tiba hilang lagi lama, muncul lagi gitu. Jadi kan dibuat nggak pasti gitu. Itu pun nggak jelas kenapa dia nggak tiba-tiba menghilang. Apakah dia ninggalin aku? Apakah ini bla bla bla? Pokoknya penuh pertanyaan gitu. Dan nggak kejawab gitu ya. Setelah hitungan 2 tahun 1 bulan 1 minggu ya, ini baru kejawab gitu loh ya. Oh ternyata udah punya pasangan, bahkan berumah tangga gitu loh ya. Lumayan loh ya, 2 tahun 1 bulan 1 minggu itu lama ya gitu. Kurasa ini sedang terjadi ya. Kenapa? Karena ini ada kartu wand di sini ya, sedang terjadi ini. Jadi sedang jalan ya. Sedang jalan karmanya di sini. Cuman masih belum kejawab hingga sekarang bahwa pasangannya tersebut ya, pasangan saat ini tersebut
sebenarnya udah berumah tangga. Ini belum kejawab. Yang pasti saat ini tuh kan karma kan lagi jalan ya. Jadi dia merasa hubungan ini nggak sehat gitu ya. Hubungan ini seolah meragukan ada masa depannya. Nah, sedangkan mantan kamu di sini terlanjur mencintai orang tersebut, gitu. Bahkan terlalu mencintai di sini ya, terlalu mencintai. Dan di sini aku melihatnya mantan kamu tuh berhubungan dengan seseorang yang usianya itu jauh lebih tua dibanding mantan kamu, kayak gitu ya. Namun orang ini meskipun jauh lebih tua usianya, dia termasuk kalangan orang sukses gitu. Dan kesuksesan itu bukan dari hasil warisan ataupun hasil dari maksudnya aku di sini tuh bukan dari itu loh teman-teman, kayak kerja kantoran gitu loh, PNS, TNI, Polri, PNS, TNI, Polri, BUMN, bukan seperti itu, tapi kayak bisnis, usaha gitu loh, kayak begitu ya. Karena King of Pentacles di sini, jadi usaha ya kayak gitu, kayak berdagang, berbisnis, dan itu berhasil gitu loh. Jadi kesuksesan itu karena hasil kerja kerasnya dia sendiri gitu loh, bukan dari warisan. Termasuk orang sukses di sini. Pokoknya ini orang sudah oke lah ya, mapan lah ya, orang berduit lah di sini ya, kayak begitu. Tapi sih aku melihatnya mantan kamu tuh bukan karena itu sih di sini, bukan melihat dia itu karena duit sih. Tapi ya awalnya sih karena duit gitu kan. Awalnya emang karena duit, tapi lama kelamaan dijalani ini benar-benar cinta gitu ya. Ini benar-benar cinta gitu. Kalau ini sih karmanya ini pada pekerjaan juga, asmara juga aku melihatnya ya. Jadi dia kan ya, kan aku udah bilang ini sedang jalan nih karmanya. Ini saat ini tuh dia sudah merasakan kejanggalan-kejanggalan gitu loh, bahwa pasangannya tersebut sebenarnya nggak serius sama dia, seolah ada yang lain gitu ya. Itu sudah dirasakan sekarang ya, karena karmanya kan udah jalan, lagi jalan karmanya. Makanya saat ini dia tuh merasakan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Dan aku melihatnya ini kayak apa ya, ketika aku udah terlanjur cinta, ketika aku udah bener-bener cinta, kamu tuh kejawab ya bahwa kamu tuh udah berumah tangga. Kenapa sih nggak dari dulu aja? Kalau kamu itu sudah berumah tangga, kenapa nggak dijawab dari dulu waktu aku tuh masih cinta aku sama kamu tuh belum sebesar sekarang gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi dia sedih di hari saat ini ya. Oh enggak, belum kejadian, karena ini belum ketahuan kalau ini sudah berumah tangga. Maksudnya aku ini sudah bersama orang ya, bersama seseorang yang mana orang tersebut adalah sebuah karma gitu loh. Paham gak sih? Jadi contoh ya, ini mantan kamu misalnya nih bernama siapa ya, misalnya Louis misalnya ya, bernama Louis. Terus pasangannya saat ini tuh bernama siapa ya namanya ya, misalnya Selin deh gitu. Nah karma ya, kamu kan tanya ya, karma apa sih kak setelah menyakiti aku dan setelah meninggalkan aku? Karmanya itu dalam percintaan ketika dia sedang berkomitmen dengan Selin gitu loh, jatuhnya pada Selin. Nah karma itu terjadi, karma setelah menyakiti kamu itu terjadi ketika dia berkomitmen dengan Selin gitu loh. Paham ya maksudnya aku? Nah ini udah terjadi ya, ini sudah bersama seseorang yang akan terjawab akan karma gitu ya. Saat ini dia sudah berkomitmen dengan seseorang yang nantinya ini membuahkan karma gitu ya. Cuman ini belum ketahuan bahwa si Selin tuh udah berumah tangga. Jadi sedang jalan aja tapi belum ketahuan gitu loh di sini. Cuman kalau misalnya perasaan nggak enak ya, nggak percaya gitu ya, adanya kebohongan, itu sudah dirasakan teman-teman. Itu sudah mulai dirasakan ya. Pokoknya ini hitungan 2 tahun, 1 bulan, 1 minggu baru di sini kejawab gitu loh ya. Baru akan kejawab di sini bahwa ternyata si Selin udah berumah tangga ya. Ya, The Love ya.
Jadi di sini Selin itu berselingkuh dengan mantan kalian. Sebentar, pikiran aku lagi ingat seseorang gara-gara ini loh, gara-gara ada WA ya, temen gitu, teman kerja. Kalau misalnya nggak fokus aku, ya aku harus kocok lagi, karena bagaimanapun energi itu reader itu harus konsentrasi ya, antara hati dan pikiran harus sama gitu loh. Karena ini loh, barusan ada WA aku nih loh, belum dibuka gitu loh. Aku kepikiran barusan tuh pas aku lagi ngocok tuh, aduh aku mau jawab gimana gitu loh, sampai pecah pikiran aku. Padahal nggak boleh pecah ya kalau menarik energi ya. Nah, kalau ini aku sudah nggak pecah ya. Jadi kalau aku udah benar-benar fokus antara pikiran dan hati, maka selesai gitu loh. Nah, ini ada kartu di Hermit di sini. Ini yang aku bilang ya, ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Maksud aku sedang terjadi, sorry. Sedang terjadi, cuman belum kejawab bahwa si Selin itu udah berumah tangga. Lihat, di bottom of the deck ini ada kartu di Hermit. Jadi dia sudah mulai merasakan banyaknya kejanggalan. Kenapa ya? Contoh nih misalnya, kenapa ya kalau dia itu ditelepon ya di atas jam 7 malam, pasti dia nggak mau. Kenapa sih gitu loh ya? Padahal kalau jam 7 malam tuh suaminya di rumah gitu loh. Karena kalau jam 6 malam suaminya masih perjalanan pulang. Kalau hitungan waktu Indonesia Barat atau WIB kan rata-rata suami pulang kerja itu jam 7 ya, gitu ya kan? Ya jam 6 deh, jam 6. Contoh nih ya, kenapa sih setiap di atas jam 6, jam 6 sore ya, atau jam 18 sore, jam 18 WIB maksudnya aku, pokoknya pulang-pulang kerja gitu, kenapa sih dia tuh kok nggak mau ya diajak telepon, nggak mau, diajak video call, nggak mau. Kenapa nih? Ada yang nggak beres nih. Nah, contohnya kayak gitu, kan ini kan kejanggalan toh. Tapi kenapa ya kalau siang hari, pagi hari, dia mau di video call, ya? Terus aku coba di tengah malam dia video call, udah nggak aktif deh WhatsAppnya gitu. Kenapa ya? Selalu begitu, dari pertama kali aku jadian sama dia sampai sekarang tuh nggak berubah. Ini aku udah jalan setahun nih sama dia, masa setahun tuh nggak pernah bisa nih. Setiap jam 19 malam dia nggak pernah bisa diajak telepon. Nah, itu kan suatu kejanggalan toh. Nah, ini kejanggalan ini berlangsung selama 2 tahun 1 bulan 1 minggu, bayangkan. 2 tahun 1 bulan 1 minggu, lama banget toh. Jadi ini sepanjang itu ya, selama 2 tahun 1 bulan 1 minggu ini merasa digantung hubungannya gitu loh, penuh tanda tanya yang seolah nggak pasti gitu loh. Tapi gini loh ya, aku tuh ya terlanjur cinta sama kamu, makanya aku bertahan dalam hubungan ini gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman, ini terlanjur cinta di sini ya. Ada kartu King of Cup soalnya. Jadi udah jelas-jelas gitu ya, banyak hal-hal yang menjanggal, tapi tetap aja bertahan dalam hubungan ini gitu loh. Ya, nih loh ada kartu Queen of Wands. Karena udah punya istri, karena udah punya suami gitu, makanya dia nggak bisa angkat telepon jam 19 malam, nggak bisa diajak video call tengah malam. Ya iyalah, orang tidur tidur satu ranjang sama suaminya, tidur satu ranjang sama istrinya, mana bisa video call ya nggak? Nah gitu loh. Nah, strength. Tapi di sini mantan kamu tuh berusaha bertahan ya. Walaupun dia merasakan kejanggalan, tapi dia bertahan, teman-teman. Bertahan di sini. Nah ya, dia nggak bahagia dalam hubungan ini. Dia apa ya? Walaupun ini nggak kejawab ya, tapi dia merasakan aku kok kayaknya dihianati deh sama dia. Kayaknya dia ada selingkuh deh. Kalau enggak dia udah berumah tangga. Karena kenapa? Setiap malam ya, karena ini sebagian besar ya, yang pasti di sini ada cinta segitiga kayak gitu ya, karena ada kartu The Lover di sini. Cuman sebagian besar ini berhubungan dengan orang sudah berumah tangga. Kenapa? Ini ada kartu King of Wands soalnya. Jadi aku nih sakit hati aku, sedih hati aku merasa terhianati. Aku seolah merasakan si dia tuh udah berumah tangga ya. Lihat, ada gambar manusia yang ketusuk 10 pedang. Jadi menggambarkan hatinya yang sakit ya, merasa dihianati di sini. Ya, tapi ini saking cintanya ya teman-teman, saking cintanya tuh
berusaha apa ya, terus apa ya, bertahan dalam hubungan ini gitu loh. Bahkan ketika putus pun ya, nanti ini akan kejawab teman-teman, akan kejawab bahwa kejawab bahwa si Selin ini udah berumah tangga. Ini kejawab nantinya teman-teman ya, nantinya kejawab di sini. Soalnya kenapa, ini ada kartu wand di sini, dan ini on off gitu ya aku melihatnya. Jadi nanti mereka misalnya nih dalam hitungan 2 minggu baik-baik aja gitu ya, seminggu lagi off lagi, nggak ada kabar lagi gitu loh ya. Udah gitu seminggunya lagi dia datang lagi nih, baik-baik lagi nih hubungan mereka, dapat 2 minggu nggak ada kabar lagi nih, sebulan gitu loh. Jadi walaupun di sini hitungannya 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 1 bulan 1 minggu ya, tapi di sini tuh on off teman-teman, nggak lancar hubungannya. Jadi tiba-tiba nggak ada kabar, hilang gitu ya, tiba-tiba muncul lagi, jadi seolah nggak bersalah gitu loh di sini. Jadi si Selin tuh seolah nggak punya salah, seolah merasa baik-baik aja, aku nggak punya salah apa-apa kok, biasa aja gitu loh. Gitu ya, gimana nggak seperti itu, orang dia udah berumah tangga akhirnya on off. Nah sedangkan mantan kamu terlanjur cinta sama orang yang begitu, udah tahu on off, udah tahu dia merasakan kejanggalan, tetap aja jalan, tetap aja bertahan dalam hubungan toksik ini gitu loh. Nah ya, jadi di sini dia tetap berusaha bertahan dalam dalam ketidakpastian, berusaha bertahan dalam kesakitan juga, berusaha bertahan dalam ketidakjelasan gitu ya. Ini orang kaya ya, pasangannya tuh orang kaya di sini. Di sini tuh Ten of Pentacle itu juga menggambarkan sebenarnya tuh mantan kamu nih ya, ketika dia bertemu dengan Selin, dia merasakan kecocokan teman-teman secara fisik. Pokoknya dia merasa ya pokoknya kamu tuh ya harus menikah sama aku. Dan memang aku melihatnya mantan kamu nih pengen menikah deh ya, udah pengen menikah, kebetulan ketemunya Selin gitu ya. Jadi dia tuh ya kamu tuh harus gitu ya, kamu itu harus menjadi wanita terakhir aku, artinya udah deh aku gak mau pacaran lagi, aku mau menikah sama kamu gitu loh di sini, kayak begitu ya. Nah ya, Two of Cup, jadi dia udah, si Selin ini udah berumah tangga tapi ada hubungan lagi dengan mantan kalian kayak begitu. Tapi walaupun itu hubungan itu tidak akan pernah menggoyahkan ya si Selin untuk cerai dari suami sahnya, kemudian memilih mantan kamu. Nggak ada, nih ada kartu King of Swords. Jadi dia tetap teguh mempertahankan rumah tangganya daripada bersama mantan kalian. Jadi sekedar ya udah deh kayak begitu aja gitu loh ya. Terus teman-teman ya, kalau semisal ini juga ada yang ini sih, ada yang apa ya, mohon maaf gitu ya, bukan ada sih, sebagian besar ya, sebagian besar buat kamu yang pilih nomor 3 ini ya, mantan kalian tuh hanya mohon maaf rada kotor ya bahasa aku, kayak dijadikan hubungan seks aja gitu loh, kayak pemuas seks aja gitu, padahal dia tuh udah berumah tangga gitu ya. Ini aku kasih contoh Selin, tapi ini vice versa ya, bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Atau semisal kalau misalnya mantan kamu itu perempuan ya, jadi dia punya pacar misalnya bernama Albert, ternyata Albert itu udah berumah tangga. Nah, jadi mantan kamu itu hanya ditidurin sama Albert gitu, hanya dijadikan pemuas nafsu aja. Kenapa? Karena ada kartu The Lover. Tapi prinsipnya Albert itu kuat sekali, bahwa bagaimanapun saya tetap memilih istri saya tidak akan pernah menceraikan istri saya demi mantan kamu tersebut gitu loh ya, gitu. Padahal mantan kamu itu berharap ya kan, Albert ini atau Selin ini sudah menjadi orang terakhir dalam kisah cinta dia, jadi dia pengen menikah gitu loh gitu. Ternyata apa, ketika dia terlanjur cinta, bahkan dia sudah ditidurin yang macam-macam ya, pokoknya sudah dijamah-jamah gitu dah badannya, udah ditidurin bahkan ya, pokoknya hanya dijadikan pemuas nafsu aja gitu loh. Ternyata pada akhirnya ketahuan kalau ternyata si Albert atau si Selin ini udah berumah tangga gitu ya, udah punya suami sah, udah punya istri sah, dan ternyata tidak memilih mantan kalian, tetap mempertahankan rumah tangganya sendiri gitu loh. Nah di sini dia bagaikan ketusuk 3 pedang ya, 10 pedang, jadi sakit sekali, tajam sekali ya. Pedang kan tajam, sakit gitu ya. Nah nih lo ya, beban pikiran ya.
Ini yang akan terjadi. Jadi nanti dia akan stres ya, beban pikiran gitu ya. Kayak orang bingung gitu nantinya ya. Ini ada kartu di Emperor ya. Kemudian dia sadar ya, kenapa sih ini aku tuh menjalani hubungan tuh kok nggak hati-hati, ternyata aku salah melakukan komitmen. Ternyata aku berkomitmen dengan orang yang sudah berumah tangga gitu loh ya. Nah ya, ini teman-teman, jadi walaupun nanti kan aku melihatnya kan nanti pada akhirnya kan benar-benar putus ya kan, karena bagaimanapun si Celine atau si siapa namanya tadi, Albert ya, itu kan lebih mempertahankan istri sahnya atau mempertahankan suami sahnya kan. Nah ini mantan kamu tetap ngarep di sini ya, tetap ngarep. Jadi walaupun dia merasa aku berkomitmen dengan orang yang salah, tapi karena dia terlanjur cinta, ini ngarep teman-teman. Bahkan di sini dia siap gitu ya, siap membuka hati lagi. Ya deh, aku terpaksa deh gitu ya, aku nggak apa-apa deh, aku rela deh gitu. Pokoknya kamu nggak berpisah dari aku gitu loh, kamu nggak meninggalkan aku gitu. Walaupun aku harus menjadi orang kedua di sini gitu ya. Jadi itu karma dalam hal asmara ya. Tapi bagaimanapun ini putus kok nantinya. Putus dia nih ya. Ini ada kartu The High Priestess, tadinya kan penuh rahasia. Jadi si Celine atau si Albert ini penuh rahasia bahwa dia tuh udah punya suami istri, udah punya suami sah atau istri sah, tuh merahasiakan kepada mantan kalian gitu ya. King of Pentacle, orang kaya ya, orang kaya. Dan ini yang aku bilang tadi, pada akhirnya benar-benar putus di sini ya. Benar-benar putus mantan kamu dengan si Albert, dengan si Celine tuh benar-benar putus pada akhirnya ya. Jadi dia sia-sia. Jadi dia menjalani hubungan 2 tahun 1 bulan 1 minggu itu sia-sia ya. Jadi buang energi, buang waktu ya kan. Ternyata harus berhubungan ya, harus berkomitmen dengan orang yang sudah berumah tangga, yang mana mantan kamu ternyata dibiarkan gitu aja. Dia lebih mempertahankan istri sahnya atau suami sahnya, dan bahkan dia rugi banget ya, selama 2 tahun 1 bulan 1 minggu hanya ditidurin gitu loh, hanya dijadikan pemuas nafsu gitu teman-teman ya. Itu dalam karma dalam asmara ya. Dan aku melihatnya juga karma dalam ini sih, dalam pekerjaan aku melihatnya. Jadi tuh pekerjaan dia nggak lancar ya, serba macet kayak begitu ya. Keuangannya macet, pekerjaannya macet gitu loh ya. Jadi dia tuh udah berjuang keras ya teman-teman, udah berjuang keras tapi nggak lancar hubungannya sih, pekerjaannya nggak lancar ya. Akhirnya keuangan pun ikut macet akhirnya gitu loh. Gitu. Dan ini sampai dia tuh seolah nggak bertemu solusi gitu loh. Jadi kalau misal contoh ya, ini misal dia punya suatu perusahaan ya, jadi perusahaan itu mengalami kerugian gitu atau defisit gitu ya, karena pekerjaannya tuh nggak lancar ya, sehingga keuangan pun defisit gitu. Nah ketika mengalami defisit seperti itu akhirnya vakum gitu loh, kayak begitu aku kesana melihatnya. Kalau semisal ini pengusaha ya, punya bisnis gitu ya, ini dia merasa bisnisnya tuh nggak jalan dengan baik ya, merasakan nggak lancar ya bisnisnya tersebut, bahkan dia mengalami defisit kayak gitu, akhirnya vakum, nggak jalan gitu loh. Itu dalam pekerjaan ya. Kalau semisal dia ikut perusahaan orang misalnya, aku melihatnya ini orang kurang baik gitu ya di mata atasan, padahal dia udah menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin ya, menurut dia loh ya. Aku sudah mengerjakan tugas-tugas aku sebaik mungkin nih ya, tapi kenapa ya aku kok nggak naik pangkat, kenapa aku nggak naik jabatan, padahal yang lain tuh udah pada naik nih ya. Bahkan kinerja aku tuh lebih baik tuh daripada si A si B gitu, tapi kenapa dia naik jabatan ya, kenapa aku enggak gitu loh ya. Jadi macet di sini ya. Kalau sudah jabatannya macet, otomatis keuangan pun macet gitu kan gitu ya. Itu karma untuk mantan kalian yang pilih nomor 3. Bagaimanapun karma itu tidak akan berjalan selamanya, tapi ada waktunya, ada waktunya di mana karma itu selesai teman-teman, kayak begitu ya. Oke. Oh ya, buat kamu yang pilih nomor 3 di sini ya, kalau benar-benar ingin energi kamu yang ketarik ya, silakan sama aku personal reading ya. Langsung aja WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867 ya.
Di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus. Sekali lagi, Capricorn, Virgo, Taurus ini yang paling kuat energinya. Tapi kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Oh, sorry. Ya, ini yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus, dan Pisces. Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces ini kuat sekali. Tapi kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio ya, walaupun kecil energinya. Oke. Kurasa sekian itu dulu deh dari aku, teman-teman. Oh ya, nantikan ya konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.